Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton semua yang pada saat ini berkenan untuk melihat, bahkan yang melakukan subscribe atau like, komen di channel YouTube saya yang masih kecil ini. Semoga video yang ada di dalam channel saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, keluarga, dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya berada di Tirisan RT 52. Kali ini saya ditemani oleh Romo Yai Muhammad Makrum. Di kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang bagaimana kekuatan niat. Jadi kita mulai dari niat. Dan untuk saat ini semoga kegiatan ini bisa berlanjut ke depannya agar lebih baik lagi. Untuk yang selanjutnya kepada Romo Yai Muhammad Makrum, kula aturaken. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Mas Thoyib, juga teman-teman yang malam hari ini datang di padepokan saya ucapkan terima kasih. Ngapunten niki secara bahasane campuran karena kula tiyang Jawa asli nggih. Jadi kula lek kan bahasa sing secara nasional secara utuh mungkin kirang paham. Matur nuwun Mas Thoyib, bilih pada pertanyaan mungkin panjenengan nggadah program ingkang program kalau wau dimanfaatkan oleh orang lain dan orang banyak, yang menguatkan intinya pada niat. Ngaten nggih. Ya, kita kalau mengacu dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya innamal a'malu binniyat. Nah, niku berdamel patokan untuk kita berpegangan agama Islam yang menganut hadratu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, kalau namanya ibarat rumah itu ada pondasi. Jadi pondasi yang kuat itu adalah ada peletakan batu pertama itu, di situ mungkin ada sela-selanya itu diadakan termasuk semen dan lain sebagainya. Itu pondasi itu termasuk kuat. Berarti pada awalnya kalau kita berpedoman dengan hukum agama Islam, apapun yang kita lakukan, apabila itu bukan perbuatan kemaksiatan, itu jangan lupa kita berniat untuk ibadah. Utamanya Mas Thoyib melakukan pekerjaan sehari-hari menolong orang. Dari rumah sudah ada niat. Saya mengerjakan menolong orang. Niat kita adalah beribadah kepada Allah. Nanti untuk yang lain itu istilahnya itu kayak manut, Mas. Jadi dari pertama niat. Jadi kita ibaratnya mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ibaratnya bakul, budal bakul, niat budal, niat ibadah. Mau bekerja, apapun pekerjaan, berangkat bismillahirrahmanirrahim. Saya melaksanakan tugas dengan niat ibadah. Jadi di antara itulah, kalau niat kita sudah kuat, sudah ada niat yang beribadah, kita tidak sia-sia. Ibarat awake dhewe kasil untuk dunia, alhamdulillah.
Tapi untuk akhirat setiap langkah kita sudah mendapatkan pahala. Karena niat kita sudah ada di depan. Nah, itu ibarat rumah itu dari pondasinya. Ya, kemudian jangan lupa kalau kita sudah niat ibadah, kita bekerja apapun atau melakukan ibadah apapun, niku nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek nderek tuntunan Kanjeng Nabi, nyambut gawe sing mempeng kaya-kaya arep urip selawase. Lan ibadah sing mempeng kaya-kaya sesuk bakale mati utawi sedo. Nah, disitulah kita bekerja memang dituntut. Kalau kita nderek tindak lampah Kanjeng Nabi, memang kebutuhan dunia kita cukupi, kita kepingin kaya, kita kepingin harta benda yang banyak, mari kita bekerja yang sekuat-kuatnya. Koyo-koyo ning nglumpukne dunya kuwi arep gawe urip selawase. Tapi di balik itu jangan lupa kita beribadah yang sekuat-kuatnya, sing saoke-oke kaya-kaya sesuk bakale mati. Pramila di antara dua-dua harus imbang. Itu tuntunanipun Kanjeng Nabi. Jadi kita istilahipun silaturahmi dateng kene kanca. Niku berangkat dari rumah itu sudah ada niat. Jadi niate teng mriku niku mboten niat dolan. Jadi niate silaturahmi. Kita melangkah selangkah demi selangkah, kita sudah mendapatkan pahala. Tapi lek kok omah niate wis salah, ditekoki kancane arep nyandi, arep dolan, dan itu oleh ya kesel, ora oleh ganjaran. Tapi sudah ada niat, makanya semua itu tergantung kelawan niat. Jadi niatnya arep nyangopo itu harus ada niat yang positif. Yaitu artinya kalau kita mau berkunjung kepada rumah teman, kita berangkat sudah niat datang kene kanca, niat silaturahmi utawa silaturahim. Berarti satu langkah demi satu langkah, setiap langkah mendapatkan pahalanya orang yang bersilaturahmi. Karena silaturahmi itu dari Kanjeng Nabi memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Begitu kalau kita mengacu dengan niat. Makanya apapun yang kita lakukan jangan lupa kita harus diniati niat ibadah begitu. Terima kasih Pak. Jadi niat ini merupakan power yang sangat tinggi Pak ya. Sangat jadi tinggi ya. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah niat Pak ya. Karena banyak yang mengerjakan sesuatu itu moro-moro ini langsung akhirnya kan nggak ditimbui Allah di situ Pak ya. Iya. Jadi akhirnya malah kalang kabut dan sebagainya. Betul. Jadi memang kalau kita salah niat ya nanti ya sia-sia. Kita apapun kan niatnya itu kan ndak ada niat ibadah atau niat yang baik. Betul. Berarti kita melaksanakan tugas apapun itu hanya hasilnya ya pada waktu itu aja. Untuk akhiratnya kan ndak bagian ya seperti itulah. Makanya niat itu harus ada di depan. Seperti misalkan ya kita melakukan apapun harus diniati ibadah. Berarti untuk dunia kita mendapatkan hasil yang kita kejar atau yang kita butuhkan, tapi untuk akhirat kita sudah otomatis sudah ada di sana. Seperti itu. Terus bagaimana lagi? Jadi untuk kegiatan sehari-hari ya Pak. Yeah. Jadi kita itu intinya itu kita melakukan sesuatu itu harus niat dulu ya Pak. Jadi nanti ketika kita itu harus menggapai mimpi kita setinggi mungkin, tapi harus diniati hanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Karena nanti kalau kita itu tidak bermimpi yang tinggi, nanti kan dibatasi Pak hidup kita ini. Jadi kita tetap harus bermimpi yang tinggi dengan niat yang baik semata-mata hanya karena Allah, agar kita itu menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat Pak ya. Jadi kan itu nanti niat itu akan mengafirmasi kita, memberikan energi, memberikan power yang positif untuk diri kita agar menjadi sukses dunia dan sukses akhirat. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa ditambah lagi Pak tentang kekuatan niat. Ya terus begini, ya kita jangan mengandalkan niat saja, tapi harus kita diimbangi dengan perbuatan. Siap.
karena perbuatan itu yang akan membawa manfaat bagi kita dan kepada masyarakat atau orang lain. Tapi kalau niat itu kan hanya pada hati kita yang tahu, kepada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bersamaan, ada istilahnya dibuktikan secara dohir, ya kita kan bisa dibaca oleh orang banyak. Oh gitu toh prakteknya seperti itu. Karena untuk Mas Toyo sendiri itu kan sudah di kalangan masyarakat sudah menjadi orang penolong. Jadi ya, orang penolong. Iya, jadi nanti begini Pak, untuk misalnya untuk orang yang masih berangkat dari nol Pak, misalnya orang itu masih berangkat dari nol dan misalnya pengen lebih maju lagi Pak, itu bagaimana Pak untuk mengatur niatnya itu Pak, agar niat itu bisa terlaksana? Dengan adanya niat bisa terlaksana bagi orang yang masih berangkat niat itu dari nol Pak. Ya. Itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya, kita itu yang bisa membawa kemajuan itu kita tergantung hubungan sesama kita. Jadi kalau misalnya kulo kepingin nandur pari sing apik, ya minimal konsultasi dengan ahli petani. Kalau misalnya panjenengan selaku petugas kesehatan menolong orang yang sakit, nanti konsultasinya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengalaman tentang kesehatan. Nah, kalau tidak seperti itu, tidak mungkin kita mau maju atau ilmunya meningkat, itu tidak mungkin. Jadi kita yang bisa mengangkat dan memajukan pengalaman kita ya tergantung hubungan kita sesama orang-orang di atas kita. Seperti itu. Kan ya banyak Pak, di luar sana itu misalnya ada seorang yang mau mengerjakan sesuatu ini pokoknya kerja naik seperti itu, kan banyak Pak yang seperti itu. Jadi tidak bagaimana ya, tidak diimbangi dengan niat yang baik, akhirnya kan hasilnya juga tidak baik pula Pak. Tidak. Bisa iya bisa tidak hasilnya. Kelanten ngeten lek menurut paham kula, jadi orang yang bukan ahlinya jangan dipercaya untuk mengerjakan, nanti malah jadinya ndak maksimal. Jadi nek kepingine apapun yang itu harus kita konsultasikan kepada orang yang ahli. Seperti itu. Berarti niat ini ibaratkan posisi hidup itu, niat itu adalah yang paling bagus Pak ya, yang paling awal dan yang paling bagus ya Pak. Misalnya kita mau mengerjakan misalnya bisnis dan sebagainya. Jadi itu kita itu jangan membatasi apa yang kita kerjakan, tapi kita awali dulu dengan niat yang bagus Pak. Niat yang bagus. Itulah ya namanya kita itu, apapun yang kita kerjakan itu sudah punya niat. Tapi niat itu nanti jangan dibawa niat untuk kemaksiatan. Jadi yang bisa kita mendorong hidup di dunia bahagia dan sejahtera, dunia bisa sejahtera, di akhirat pun juga sejahtera dan bahagia, berarti harus ada dari awal kita sudah ada niat-niat untuk beribadah kepada Allah, dan niat kita hanya percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada selain Allah. Misalnya panjenengan badhe tulung datang tiang, berarti sudah ada niat saya nolong hanya karena Allah, dan mudah-mudahan yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Jadi kita tidak bisa intinya apa-apa. Jangan niat kita itu jangan sampai berbelok kepada yang berbentuk ya. Iya. Itu kalau kita orang muslim semua itu percaya kepada Allah, karena kita itu tidak punya daya kekuatan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu untuk menurut pengalaman saya dan sepengetahuan saya, karena saya pun hanya belajar seperti apa, ibarat mengukir di atas air. Jadi setelah itu nanti sudah koyok-koyok hilang. Jadi kita tidak bisa mengukir di atas batu karena usia sudah usia yang seperti saya ini sudah dikatakan usia lanjut itu. Jadi ending iki koyo ora patek mancer. Insya Allah membawa berkah bagi kita apabila kita nanti
berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang membawa kita menjadi orang baik atau orang tidak baik itu ya tergantung hubungan kita di kalangan kita, di masyarakat kita. Itu yang menentukan jiwa kita, raga kita menjadi baik dan tidaknya itu hanya tergantung hubungan sesama kita. Makanya kalau berhubungan, berteman itu semua teman itu baik, tapi kita harus berpandang-pandang, bisa memilah dan memilih seperti itu. Yang penting kita ketika itu tidak terjerumus ikut kepada yang buruk, Pak ya. Ya, seperti itulah. Ya kita berpikir semua orang itu berketepatan, hanya istilahnya itu kepanggonan lali karo luput. Jadi menungso niku ora eneng kok sing menungso niku bener niku mboten enten. Sing menungso ora salah niku mboten enten, mergo menungso niku kepanggonan lali lan luput niku wis panggonane. Pramila seandainya kita mungkin ada kealpaan, nenek laline niku lek temen tekok ya tekok wong sing paham. Lek tekok wong sing ora paham niku padha karo wong kobeng kabeh, ndak temu dalane. Krana sing ditekoni ya padha ora roh. Pramila yang menentukan kita ke depan menjadi orang yang lebih tinggi pengalamannya maupun yang lain, yaitu kita berkonsultasi kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Insya Allah itu. Terima kasih Pak dari pemaparan Bapak tentang bagaimana kekuatan daripada niat. Jadi intinya kita harus menggantungkan mimpi kita setinggi mungkin, tapi jangan lupa kita niatan yang baik, karena niat baik itu akan mengafirmasi kebaikan pada diri kita, sehingga apa yang intinya itu sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Monggo majelis ini panjenengan tutup, Pak. Ya, terima kasih Mas Toib dengan rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan semuanya telah datang ke Padepokan kula mriki. Tapi saya tidak bisa menyampaikan yang sepuas hati panjenengan. Kan kita masih saling keranten hanya keterbatasan kula kemawon. Memangnya kula nggih mboten gadah ilmu napa-napa, namun kebetulan niku wau mara dhateng pondok Padepokan kula kula mboten saged maringi wawasan yang luas. Mungkin apabila dalam kami menyampaikan penjelasan mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin tidak bisa dipahami secara utuh, keranten kula bahasane bahasa campuran, mbok menawi wonten kirang langkungipun anggen kawula nyampaiaken bab nopo sing dadi pondasine niat pun kula aturne, berarti mbok menawi wonten kekirangan kula anggen kula nyampaiaken awal ngantos akhir dalu niki kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Matur suwun atas rawuh panjenengan, lepat kawula sak keluarga nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton YouTube saya. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, baik keluarga saya maupun orang lain. Dan semoga kita tetap semangat lagi untuk menjadi lebih baik lagi, dan niatan semata-mata hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum